Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang, offering G11 mata kuliah Pendidikan Pancasila dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait hasil penelitian kami tentang pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan pengendara dan juga Pancasila. Kami sendiri beranggotakan 10 orang. Yang pertama saya sendiri Ahmad Syahya, selanjutnya Saya Muhammad Firman Santoro. Saya Putra Fatul Aziza. Saya Dinia Gita. Saya Austin Juliet Tanisya. Saya Nandiati Amalia. Saya Vanessa Syahwada. Saya Nazwa Lady Sofia. Saya Natasha Surakus Kamalima. Saya Dina Rahmatul Aziza. dan berikut adalah presentasi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lalu lintas. Lalu lintas adalah kegiatan suatu individu atau kelompok yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan atau tidak menggunakan kendaraan di dalam ruang gerak seperti jalan atau fasilitas lainnya. Di dalam lalu lintas terdapat 3 komponen penyusun yang saling berkaitan dan berinteraksi, yakni manusia, kendaraan, dan juga jalan. Dan ini adalah pengertian terkait pelanggaran lalu lintas dan juga keselamatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor atau berjalan kaki yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan lalu lintas yang valid. Jadi pelanggaran lalu lintas ini seperti kita melanggar lalu lintas di jalan, kayak nggak pakai helm, terus melebihi kecepatan berkendara, dan juga lain-lain. Pelanggaran lalu lintas sendiri berdampak bukan hanya pada diri kita sendiri, dan bisa juga ke pejalan kaki yang lain atau pengendara yang lain. Dan juga ada keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan kerusakan bagi keluarga korban kecelakaan, keselamatan pengendara dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas. Kita sebagai pengendara juga harus menertibkan keselamatan lalu lintas atau bisa dibilang keselamatan bagi pengendara, seperti menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil, memakai helm saat mengendarai motor, tidak melebihi kecepatan, dan juga taat terkait peraturan yang ada di lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur lalu lintas. Yang pertama, Pasal 59 ayat 17, Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berbunyi, barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Yang kedua, Pasal 61 ayat 1 Pasal 23 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berbunyi, apabila mengemudi ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga, Pasal 61 ayat 1 Pasal 23 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum, dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Yang keempat, Pasal 60 ayat Jo Pasal 231 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berbunyi, barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Yang terakhir, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berbunyi, mengulangi pelanggaran yang sama jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pertama sebelum melewat jangka waktu 1 tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang kedua ditambah dengan 1/3 dari 25 pidana kurungan pokoknya, atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancam untuk pelanggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, manusia. Menurut Hobbes pada tahun 1995 mengatakan,
bahwa manusia merupakan penyebab paling dominan dalam pelanggaran dan kecelakaan yang ada. Faktor manusia ini mencakup psikologi, sistem indera seperti penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan akan tata cara lalu lintas. Yang kedua, ada kendaraan. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas erat kaitannya dengan perkembangan model kendaraan yang ada. Pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi akibat faktor pada kendaraan antara lain ban sepeda motor yang sudah gundul, lampu sepeda motor yang tidak menyala, dan kerusakan pada mesin kendaraan. Yang ketiga, ada lingkungan. Faktor lingkungan seperti faktor cuaca dan juga ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan, antara lain infrastruktur jalan, kondisi jalan, dan volume lalu lintas. Yang terakhir ada penegak hukum. Penegak hukum ialah pihak-pihak yang berkecimpung di bidang penegak hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang masih terdapat kecenderungan yang kuat untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penegaknya. Dampak pelanggaran lalu lintas. Dampak yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas yang ada antara lain: yang pertama, kecelakaan lalu lintas di dalam atau di luar persimpangan semakin meningkat. Yang kedua, kemungkinan besar terjadi kecelakaan tunggal atau berturut-turut. Yang ketiga, merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, pelanggaran rambu lalu lintas dapat meningkatkan angka kecelakaan. Dan yang terakhir, kemacetan lalu lintas dapat terjadi apabila pengemudi kurang sadar dalam menaati peraturan yang ada. Selanjutnya adalah peranan penegak dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Peran polisi dalam kegiatan lalu lintas sendiri ialah sebagai mata-mata pemerintah, terkhususnya dalam bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya, dan juga melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Tugas pokok dan fungsi Satlantas dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu operatif dan juga administratif. Kelompok operatif yaitu mengatur lalu lintas, memeriksa kecelakaan lalu lintas, menegakkan hukum lalu lintas. Sedangkan untuk administratif sendiri, yaitu membuat surat izin mengemudi, membuat surat tanda kendaraan bermotor. Lalu fungsi polisi lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas yang dapat bersifat preventif, penjagaan dan patroli lalu lintas, serta represif, yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Pendidikan berlalu lintas yaitu pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat, penegakan hukum lalu lintas, engineering lalu lintas, registrasi, identifikasi, dan pengujian kendaraan bermotor. Baik, berikutnya adalah strategi pemerintah dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama merupakan upaya pencegahan atau disebut dengan upaya preventif. Biasanya dilakukan dengan cara edukasi atau kampanye pentingnya keselamatan berkendara. Yang kedua, upaya pengaturan faktor jalan, yaitu mengatur jalannya lalu lintas agar tidak terjadi pelanggaran atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga merupakan faktor pengaturan kendaraan. Keempat, upaya pengaturan sistem lalu lintas, dan yang kelima merupakan upaya pengaturan faktor manusia. Yang terakhir merupakan faktor penanggulangan atau biasanya disebut dengan faktor represif, dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau teguran tilang kepada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Selanjutnya adalah pengimplementasian sila-sila Pancasila dalam lalu lintas. Pancasila sebagai pedoman bangsa juga dapat dijadikan dalam pedoman lalu lintas. Contoh pengimplementasian sila Pancasila dalam lalu lintas adalah yang pertama, pada sila ke-1, penerapan nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan adalah berdoa sebelum kita pergi atau berkendara. Yang dimaksud adalah kita sebagai umat yang beragama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diselamatkan pada saat kita berkendara di jalan raya. Kemudian pada sila kedua, penerapan nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan adalah membantu sesama pengendara ataupun pengguna jalan. Maksudnya saat kita berlalu lintas, kemudian kita bertemu dengan pengendara ataupun pengguna jalan yang kecelakaan, maka kita dapat membantunya seperti menghubungi saudaranya atau membawanya ke rumah sakit.
Lalu saat melihat ada orang tua yang ingin menyeberang, kita dapat berhenti kemudian membantu orang tua tersebut agar dapat menyeberang dengan selamat. Berikutnya adalah hasil penelitian. Setelah kami melakukan penelitian, ternyata dapat disimpulkan bahwa sebanyak 59,5% menjawab bahwa mereka pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan sebanyak 40,5% menjawab tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak persentase pelanggaran yang dilakukan responden, namun tidak sedikit juga responden yang tidak melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan atau norma dalam suatu sistem lalu lintas. Contoh pelanggarannya yaitu kecepatan tinggi, kemudian ketidakpatuhan terhadap lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol ataupun obat-obatan. Dampak dari pelanggaran lalu lintas tidak hanya terjadi oleh pelanggar, tapi juga mempengaruhi keselamatan pengendara secara keseluruhan. Dan itu membuat faktor resiko utama terjadinya kecelakaan. Nilai-nilai Pancasila seperti sikap beradab dan kemanusiaan dianggap penting dalam menciptakan lingkungan yang baik dan aman dan tertib. Dan berdasarkan data dari penelitian yang kita lakukan, masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di Kota Malang. Dan tentunya disebabkan beberapa faktor, dan beberapa faktor besar ialah dari manusia itu tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi